Salam, perkenalkan nama saya Suryani Helmiati Ematan dengan NIM 102-2021-0185, kelas E semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di sini saya mendapatkan tugas UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 untuk menjelaskan materi dari yang pertama A. Tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia. Tugas perkembangan masa lanjut usia merupakan tugas perkembangan akhir dilihat dari rentang kehidupan. Tugas-tugas perkembangan lansia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan diri untuk kondisi yang menurun. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk pensiun. Yang ketiga, mempersiapkan kehidupan baru. Yang keempat, melakukan penyesuaian terhadap kehidupan sosial atau masyarakat secara santai. Yang kelima, membentuk hubungan baik dengan orang seusianya. Dan yang keenam, mempersiapkan kematian. Dan yang kedua, atau yang B, kondisi masa lanjut usia. Kondisi yang terjadi di masa lanjut usia antara lain, yang pertama kekurangan nutrisi, yang kedua kemampuan berpikir menurun, yang ketiga permasalahan psikis, yang keempat dianggap tidak mandiri. Materi selanjutnya yang C, fungsi kognitif lanjut usia. Kognitif pada lansia yaitu sebuah proses menu yang secara sehat atau normal aging. Fungsi kognitif yang baik diperlukan agar lansia dapat meningkatkan kualitas hidupnya, terutama optimalisasi status fungsional, keadaan umum, pemulihan produktivitas, kreativitas, dan perasaan bahagianya. Menurut David dalam Desmita tahun 2008, kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 sampai 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang terus-menerus mengalami penurunan. Yang D, pekerjaan dan masa pensiun. Pada orang-orang dewasa lanjut atau lanjut usia yang menjalani masa pensiun dikatakan memiliki penyesuaian diri paling baik merupakan lanjut usia yang sehat karena memiliki pendapatan yang layak, aktif, berpendidikan baik, memiliki relasi sosial yang luas termasuk diantaranya teman-teman dan keluarga, dan biasanya merasa puas dengan kehidupan sebelum pensiun. Sedangkan orang-orang dewasa lanjut dengan penghasilan yang tidak layak dan kesehatan yang buruk dan harus menyesuaikan diri dengan stres lainnya yang seiring terjadi dengan kehidupan mereka. E, kondisi sosioemosional pada masa lanjut usia. Keberadaan lingkungan dan sosial yang menerima lansia juga akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sosial emosional lansia. Namun begitu pula sebaliknya, jika lingkungan keluarga dan sosial menolaknya atau tidak memberikan ruang hidup atau ruang interaksi bagi mereka, maka tentunya memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hidup lansia. F, lanjut usia berhasil. Untuk mencapai keberhasilan, diharapkan seseorang menggapai sukses dalam setiap fase perkembangan hidupnya. Namun keberhasilan bukan berarti tidak ada hambatan. Setiap manusia pasti akan mengalami berbagai rintangan dan hambatan dalam hidupnya. Disebut berhasil jika dia dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Dan materi yang terakhir yaitu G, implikasi dalam pendidikan. Pendidikan terkhususnya untuk lansia merupakan hal penting agar memberikan informasi, pelatihan tentang kesehatan, keagamaan, sosial, dan budaya, sehingga pada masa lanjut usia ia dapat hidup sejahtera. Tujuan pendidikan untuk lansia. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia agar lansia tetap sehat. Yang kedua, meningkatkan kesehatan lansia dengan nilai spiritual. Dan yang ketiga, meningkatkan kebahagiaan dan kemandirian ketika lanjut usia. Baik, inilah materi yang dapat saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.